Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Setelah sebelumnya kita melihat perkembangan pembangunan layang LRT Jakarta yang akan crossing di sekitar Manggarai, kali ini kita akan lanjutkan pemantauan untuk progres pembangunan dari LRT Jakarta fase 1B, mulai dari stasiun Matraman terus ke arah Pramuka dan berujung di Jalan Pemuda. Langsung saja kita berada di depan dari stasiun LRT Jakarta fase 1B Matraman, dan secara posisi stasiun ini berada di titik temu antara Jalan Tambak, Jalan Flyover Pramuka ya dari arah timur, dan juga Jalan Proklamasi. Struktur bangunan dari stasiun seperti yang kita bisa lihat, pilar-pilarnya sudah berdiri, bahkan untuk penopang lantai yang pertama ya itu sudah selesai. Tinggal dilanjutkan dengan membentangkan girder-girder PCI di antara keduanya sehingga bisa dilanjutkan pengecoran lantai. Lalu untuk lantai paling atas ataupun lantai platform, beberapa tiang sudah disiapkan ya untuk penopangnya. Kemudian secara lokasi ini stasiun LRT Jakarta fase 1B Matraman itu dimulai dari jembatan Kali Ciliwung ya yang ke arah Cikini dan seterusnya Istiqlal sampai ke titik pertigaan yang tadi berada di Jalan Tambak. Stasiun LRT Jakarta fase 1B Matraman ini terintegrasi dengan halte Transjakarta Matraman 1 dan Matraman 2 yang berada di bawah flyover Pramuka ya, ataupun di persimpangan antara Jalan Salemba dan juga Matraman Raya serta flyover Pramuka. Kemudian menggunakan jembatan penyeberangan orang yang berbayar, jadi elevated linkway, tapi berbayar dikarenakan tidak ada terhubung ke area pinggir jalan menggunakan jembatan penyeberangan. Sepenuhnya memang ini diperuntukkan bagi masyarakat yang akan bertukar moda transportasi dari LRT Jakarta ke Transjakarta. Jaraknya kalau kita ukur ya lumayan agak jauh, jadi sekitar 250 meter sampai 300 meter ke arah halte Transjakarta Matraman 1 dan juga Matraman 2. Untuk layang LRT Jakarta yang berada di samping flyover Pramuka itu secara posisi ada di sisi selatan. Dan di area tersebut berada di antara flyover serta gedung-gedung tentunya cukup sempit. Bahkan nanti akan memakan satu lajur jalan yang ada untuk sebagai penopang dari layang LRT Jakarta yang melewati kawasan tersebut. Jadi akan sangat padat ya arus lalu lintas, mohon dapat menghindari. Setelah dari underpass yang menghubungkan flyover Pramuka ke arah Matraman dan juga ke Pramuka sendiri, di sini dapat kita lihat pilar-pilar yang sudah berdiri dan satu pilar di bagian ujung yang sejajar di depan kita itu mulai berbelok ke arah selatan karena memang layang LRT Jakarta itu tidak melewati bagian tengah dari flyover Pramuka yang ada menuju ke Jalan Tambak. Untuk jalur cepat sudah ditutup secara total saat ini dikarenakan proses pembangunan sedang berlangsung, yaitu pengecoran lantai dan beberapa titik masih ada rangka-rangka bajanya. Masih terdapat pembatas jalan jalur cepat dan jalur lambat yang membuat arus kendaraan di sini terbagi dua. Nah, setelah nanti selesai secara keseluruhan pembuatan dek di sisi atas, mungkin jalur cepatnya dapat dibuka kembali. Apakah pembatas jalur cepat dan jalur lambat ini bisa dibongkar, kemudian taman ataupun area terbuka hijaunya itu dipindah ke bagian pinggir? Kita belum tahu, seperti yang ada di Rasuna Said ya. Memasuki underpass Pramuka ya, di sini langsung disambut oleh pilar-pilar yang sudah tersambung di antara dua sisi. Terdapat dua pilar dan sudah dicor sehingga membentuk portal. Portal ini nanti di bagian tengahnya akan terbentang layang LRT Jakarta fase 1B dan itu menyeberang langsung di atas rel kereta yang ada yang dari arah Jatinegara ke arah Senen. Untuk yang sisi timur, underpassnya sudah punya 3 portal, sedangkan yang sisi barat tadi baru 2. Mungkin akan dilanjutkan dengan portal ketiga atau memang dilangsungkan saja ke pilar-pilar yang sudah ada. Untuk jarak yang cukup jauh, biasanya itu menggunakan girder-girder baja ya. Jadi tidak menggunakan girder beton, terutama untuk menyeberang rel, nampaknya akan menggunakan girder-girder baja.
Setelah dari underpass, di sini beberapa pilar ya itu agak lebih besar dibandingkan dengan pilar lainnya karena di sini ada stasiun LRT Jakarta fase 1B Pasar Pramuka yang terintegrasi dengan halte Transjakarta Pasar Genjing. Nah, hubungan ataupun integrasinya itu menggunakan elevated linkway tapi yang tidak berbayar. Jadi jembatan penyeberangan orang yang juga terhubung di kedua sisi jalan sehingga masyarakat bisa naik LRT Jakarta di sini ya dari pinggir jalan. Nah, ini adalah halte Transjakarta Pasar Genjing dan saat ini jalur cepatnya juga ditutup sehingga bis Transjakarta menaikkan ataupun menurunkan penumpang itu ada anjungannya. Jadi semacam jembatan ke arah pembatas jalan jalur cepat dan jalur lambat sehingga bis tidak lagi masuk ke jalur cepat yang sudah sangat sempit ini ya, ditambah lagi manuver-manuver sehingga menyulitkan bagi para pengemudi. Dari itu ya dipermudah aksesnya. Kita lanjutkan perjalanan dari arah halte Transjakarta yang tadi. Ya mudah-mudahan haltenya juga bisa direvitalisasi karena yang kita lihat halte Pasar Genjing tersebut juga sudah cukup lama, ditambah lagi bangunannya adalah bangunan yang mungkin tidak begitu lebar lah ya, tidak permanen menggunakan beton, mirip sama dengan yang ada di samping kita ini. Nah, dengan diperlebar halte Transjakarta tersebut ya, ditambah lagi akan menjadi titik temu bagi para penumpang ya, ataupun exchange di mana para penumpang bisa transit dan pindah moda transportasi, maka kapasitas dari halte yang sudah ditambah akan sangat membantu mobilitas tersebut. Sepenuhnya di Jalan Pramuka yang kita lihat pilar-pilar sudah berdiri ya sempurna, kemudian sudah tersambung juga di antara pilar-pilar tersebut menggunakan PCI girder dan juga bagian atasnya sudah dilakukan pengecoran untuk menjadi lantai. Untuk yang jauh di sini menggunakan girder baja, terutama di atas dari halte Transjakarta yang ada. Perjalanan kita lanjutkan menuju ke arah titik temu nanti dengan Jalan Ahmad Yani. Satu stasiun yang kita bisa lihat di depan sudah mulai ada penopang lantainya, yaitu stasiun LRT Jakarta fase 1B Pramuka BPKP, karena secara posisi berada di dekat gedung BPKP. Untuk jalur cepat ya di sini ditutup semuanya dikarenakan pembangunan dari stasiun tentu membutuhkan lahan yang lebih besar. Halte Transjakarta yang ada di sisi kanan di sini ya dibuatkan halte sementaranya menggunakan mungkin berupa kontainer yang dimodif dan ada tappingnya. Kemudian di bagian pinggir juga kita lihat ada beberapa area yang dikotakkan menggunakan panel. Itu biasanya ya yang adalah akses yang akan dipersiapkan untuk dipakai bagi para pengguna menuju ke stasiun ya, apakah berupa anak tangga atau juga akses lift. Nah, Stasiun Pemuda BPKP ini salah, namanya harusnya Pramuka BPKP terintegrasi dengan halte Transjakarta Simpang Pramuka. Dan itu menggunakan paid elevated linkway ataupun jembatan penyeberangan orang yang berbayar dengan jarak mungkin sekitar sama di 300 meter ya. Jadi nanti para pengguna yang akan menuju ke Halim atau ke arah Cawang bisa turun di stasiun Pramuka BPKP, kemudian naik jembatan penyeberangan orang dan sampai di halte Transjakarta Simpang Pramuka ya, pindah moda transportasi naik Transjakarta. Penutupan jalur cepat sampai ke titik temu di akses tol ya, tol dalam kota dari Priok ke arah Halim. Kemudian di bagian ujung masih ada tentunya crane serta alat untuk melakukan drilling ataupun rotary drilling rig yang berfungsi untuk menyiapkan bore pile ya, yang nantinya menopang pilar-pilar dan di atasnya terbentang layang LRT Jakarta yang akan crossing ataupun melintas di atas tol yang ada di seberang sana. Nah, proses tersebut masih berlangsung. Yang kemarin kita lihat jembatan penyeberangan orang di sini juga sudah dibongkar, termasuk akses yang menghubungkan halte Transjakarta Simpang Pramuka ke arah Jalan Ahmad Yani. Jadi sepenuhnya area ini full ya, ataupun dipakai secara semuanya untuk keperluan konstruksi dari pilar-pilar layang LRT Jakarta
yang akan menyeberang ke arah Pemuda. Bahkan selain jalur cepat di sini juga pembatas jalan sudah dibongkar, juga dipakai untuk keperluan pembangunan. Nah, lajurnya tersisa hanya 2, jadi arus kendaraan roda 4 tentu harus antri dan juga bergantian untuk dapat melewati area tersebut. Melintasi Jalan Ahmad Yani dan juga tol yang ada di atas, satu pilar di sini sedang disiapkan ya. Kemudian nanti akan disambungkan dengan pilar lainnya yang ada di sisi timur ke arah Jalan Pemuda, layang LRT-nya yang sudah semakin siap. Seperti yang kita ketahui, memang awal pembangunan dan groundbreaking itu dilakukan di dekat Pemuda Rawamangun ya, ataupun di sekitar stadion Velodrome. Nah, di sanalah proses pembangunan dilakukan ya di bulan November tahun 2023, dan sampai saat ini di tahun 2025 untuk layang LRT Jakartanya sudah sempurna dengan tiang yang lebih rendah dibandingkan dengan yang ada di sekitar Tambak ya, ataupun mungkin di sekitar Matraman. Nah, rel seperti yang kita bisa lihat nanti di salah satu media informasi Waskita atau juga Jakpro ya, karena memang kerjasama untuk membangun layang LRT Jakarta ini adalah dua entitas tersebut, sudah ada ya sampai ke arah titik di mana kita berada saat ini, walaupun hanya satu trek. Sedangkan untuk yang dari stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun di depan yang pernah kita kunjungi sebelumnya, itu sudah terpasang 2 trek sampai ke arah stasiun Velodrome. Hanya saja untuk ya pengoperasian tetap harus menunggu secara keseluruhan dari kesiapan pembangunan layang LRT Jakarta ya, tentunya sampai ke arah Manggarai barulah nanti dioperasikan, dan itu pada tahun 2027 awal ya, kalau sesuai rencana. Mudah-mudahan lebih cepat dari itu. Halte Transjakarta Rawamangun di sini juga adalah halte Transjakarta yang lama. Dapat kita lihat berupa rangka-rangka baja dan struktur baja di bagian bawah ya. Mungkin juga dapat direvitalisasi sekalian. Biasanya kalau ada pembangunan transportasi umum ya, infrastrukturnya, area di kedua sisi itu dibuatkan trotoar yang lebih baik sebagai akses penunjang ya, akses mobilitas masyarakat yang akan menggunakan moda transportasi di area transit misalnya, dan juga untuk keperluan tata ruang kota. Nah, stasiunnya sudah benar-benar selesai ya secara struktur, mungkin tinggal dilanjutkan finishing. Tadinya mungkin ada yang berharap untuk sampai ke Rawamangun terlebih dahulu bisa dioperasikan sehingga tidak lagi turun di sekitar Velodrome dan pindah moda transportasi di sana. Bahkan ada juga yang berharap untuk setiap stasiun yang ada di bagian bawahnya yaitu langsung halte Transjakarta. Jadi seperti yang ada di Jalan HR Rasuna Said. Pada saat pindah moda transportasi itu hanya turun menggunakan rem ya, jadi tidak begitu jauh. Tampak di bagian pinggir di kedua sisi jalan sebenarnya sudah ada area-area yang dipersiapkan untuk proses pembangunan lanjutan dari akses menuju ke stasiun LRT Jakarta Rawamangun ini. Yang sudah ada yang kita lihat ya di bagian sisi timur itu, yang bagian selatannya lagi ya di sisi kanan kita di seberang itu sudah selesai rangka-rangkanya, kemudian juga sudah ada anak tangga dan sudah ada atapnya dan sudah terintegrasi. Untuk yang sisi utara ini ya di kiri kita ini masih berupa rangka-rangka, nampaknya itu adalah lift. Kemudian untuk akses anak tangga mungkin ada di sekitar menjelang Indomart, dan stasiun Rawamangun sendiri terintegrasi dengan halte Transjakarta Sunan Giri Kayujati yang saat ini ya juga mungkin butuh revitalisasi karena dari desain kita tidak lihat perubahan dari gambar stasiunnya. Nah, stasiun Rawamangun ke depan ini rencana besarnya memiliki 4 trek kereta
Dua trek itu yang saat ini diteruskan dari arah Velodrome, yang sebelumnya dari arah Pegangsaan 2 ke arah Manggarai, kemudian dua trek lagi itu ke arah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Berarti nanti ya di sisi selatan mungkin kalau memang benar diimplementasikan akan ada jalur lain ya, jalur kereta layang LRT Jakarta menuju ke arah Jatinegara Kaum, kemudian Klender, terus ke Kalimalang dan ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Dengan begitu, LRT Jakarta juga terintegrasi dengan moda transportasi lain yaitu Wush. Sebenarnya di negara-negara lain memang dibuat seperti itu ya, integrasi moda transportasi dilakukan di beberapa titik, jadi tidak di satu titik temu, misal harus ke Manggarai gitu semuanya, tapi disambungkan lagi dari titik yang terdekat ya, sehingga memudahkan akses mobilitas masyarakat. Tujuannya kurang lebih seperti itu dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta membuat udara dari kota itu sendiri menjadi lebih bersih. Walaupun sudah selesai di sini proses pembangunan di Jalan Pemuda ya, di bawah dari pilar-pilar yang ada, namun belum dibuka ya secara keseluruhan untuk barrier pembatas dan panelnya. Bahkan di depan itu masih ada pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan crane yang bisa di-extend ataupun dipanjangkan lagi ke arah atas. Mohon maaf kita lurus ya, hanya saja tadi salah mengambil lajur. Jadi kita akan teruskan menuju ke perempatan Arion Mall, dan di sana yang kita lihat memang pilar-pilar layang LRT Jakarta itu menjadi lebih rendah ya, semakin lama semakin rendah dan turun. Jadi LRT Jakarta keretanya nanti akan menanjak ya ke arah Jalan Pemuda, ke stasiun Rawamangun, dan akhirnya menuju ke Pramuka, mungkin agak datar, lalu menanjak lagi yang di sekitar Manggarai dan sampailah di stasiun Manggarai, yang kalau bisa diteruskan langsung saja ke stasiun Duku Atas ya, di Jalan Pasar Rumput Sultan Agung. Nah, dengan rendahnya posisi dari pilar-pilar di sini serta berbelok ya, ini untuk menyesuaikan platform yang ada di stasiun Velodrome. Platformnya itu berada di lantai 1 ya, ataupun lantai pertama pada saat kita naik eskalator. Kemudian untuk para penumpang ingin menyeberang ke platform berikutnya ya, atau juga mungkin ada area concourse-nya, itu ada di lantai 2 ataupun di lantai atas. Sedangkan di stasiun-stasiun yang baru itu terbalik, platformnya berada di lantai atas, area concourse ada di bawah. Nah, ini adalah video terakhir yang kita bisa lihat di media sosialnya Waskita dan juga Jakpro ya, bisa lebih detail di sana. Ini hanya menggambarkan posisi di titik temu tadi di Arion Mall di perempatan ya. Untuk trek dari layang LRT Jakarta, trek keretanya sudah terpasang di kedua sisi. Oke, ini video di bulan April, belum ada lagi video yang di bulan Mei. Jadi slab tracknya sudah, nampaknya mungkin bantalan-bantalan relnya ya, cuman agak sedikit berbeda bantalan relnya antara sisi utara dan selatan, atau memang belum dipasang secara sempurna. Nah, kemarin yang sudah diuji coba itu adalah yang sisi utara ya, kemudian sisi selatan ini belum, dan baru saja selesai beberapa bulan yang lalu ya. Kemudian stasiunnya kurang lebih seperti ini, memang didesain berbentuk kotak, dan akses tadi kita sudah lihat itu anak tangga yang sudah diberi atap. Bagian dalam ya kurang lebih platformnya seperti ini, cukup rapi walaupun desain dari gedungnya sederhana, tapi secara fungsi tentu sudah diperhitungkan dan tentunya maksimal ya. Kemudian ke arah perempatan Ahmad Yani dapat kita lihat sudah ada rel, besi-besi rel yang diteruskan pemasangannya menuju ke nanti crossing di atas tol. Nah, pilar-pilarnya ini sudah ke berapa ini? 45, 46, 47.
Jadi ada 47 pilar ya menjelang akan crossing dengan tol yang ada di sini. Sebenarnya pilar paling ujung Pemuda itu sudah lebih tinggi dari video yang ada. Kemudian dilanjutkan ke arah Pramuka ya, di sini bertemu dengan pilar 48, 49 serta sudah ada beberapa pilar yang tersambung dan ada lantai decknya ataupun lantai yang dipersiapkan untuk menaruh rel serta bantalannya. Untuk stasiun Pramuka BPKP yang tadi kita berada di bawah ya, di atas kurang lebih seperti ini sudah ada penopang-penopang untuk lantai pertama ya yang nantinya akan dipakai untuk area concourse. Kemudian mulai dilanjutkan untuk struktur ya lantai kedua sebagai area platform. Nah, ke arah underpass Pramuka dapat kita lihat pilar-pilar sudah tersambung dengan PCI girder ya. Dan nantinya di antara PCI girder itu dihubungkan menggunakan bondex-bondex yang di atasnya dipasang tulang-tulang besi dan akhirnya dicor membentuk lantai. Di sepanjang Jalan Pramuka yang kita perhatikan pondasinya sudah selesai semua, bahkan sudah ada yang naik. Lalu ke arah underpass di sini ada stasiun Pasar Pramuka yang kita lihat ya. Tadi sudah lebih banyak lagi progresnya dari ini. Kemudian area jalur cepatnya ini masih bisa dilewati, sedangkan saat ini sudah benar-benar ditutup karena proses pembangunan sudah mulai diekspand ataupun diperpanjang rangka-rangka besinya ke arah samping ya, untuk pembuatan struktur lantai, penopang lantai. Ini ada sebenarnya sudah 4 ya portal di sisi timur, kemudian di sisi barat baru ada 2 portal, namun belum tersambung ya. Sisi atasnya nanti akan berbelok ke arah kiri atau ke arah selatan dari flyover Pramuka. Untuk yang dari arah Pramuka itu di flyover bagian kirinya sudah mulai ditutup untuk pembangunan dari pilar-pilar. Sedangkan yang dari arah Matraman nampaknya juga sudah mulai ditutup ya. Dan cukup menyebabkan arus lalu lintas yang padat di area tersebut karena lajur yang tersisa tidak banyak. Ini adalah pantauan dari atas ya dari Waskita. Dan ini adalah terusan dari arah Matraman menuju ke arah Manggarai seperti yang kita bisa lihat. Itu belokannya menggunakan girder baja, kemudian diteruskan dengan PCI girder yang sudah tersambung satu sama lain membentuk lantai menuju ke arah pintu air. Ini sebenarnya sudah tersambung di sini, sudah ada juga nampaknya bagian pinggir ataupun pagarnya, serta disiapkan 2 pilar ya yang nanti akan menjadi portal dan menyeberang di sini. Tampak kereta KRL-nya lalu lalang di atas dari layang yang ada di bawahnya, dan memang pilar ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Setelah menyeberang di depan Pasaraya ke arah titik temu Jalan Minangkabau, di sini juga sudah banyak progres ya yang kita lihat, yaitu pembangunan stasiun Manggarai. Kemudian ada terusan pilar-pilarnya yang menuju ke arah Pasar Rumput ya. Di sana nanti layang tersebut hanya dipakai sebagai manuver track. Nah, untuk area stasiun Matraman di sini kita lihat sedikit aturan-aturannya, yaitu tinggi kendaraan adalah 4,2 meter. Hal ini dikarenakan memang penopang ya dari lantai-lantai yang ada, lantai 1 itu agak lebih rendah dan nantinya akan dihubungkan dengan PCI girder sehingga bisa dipasang bondex dan dilakukan pengecoran setelah ada tulang. Kabel-kabel udara persis berada di pinggir dari jalan ya, di sini berjuntai-juntai. Mungkin juga perlu penataan untuk area kawasan yang ada. Nanti setelah selesai mungkin akan dilebarkan kembali karena beberapa pilar itu sebenarnya posisinya benar-benar di tengah. Jadi kalau dilebarkan masih ada ruang bagi lajur kendaraan sehingga dapat melewati kawasan ini dengan lancar tentunya. Nah, ini satu pilar lagi. Pilar ini penopang layang yang akan berbelok ke arah kanan, ke arah samping flyover Pramuka dan menyeberang menuju ke arah Pramuka di sisi timur. Dan ini sedang macet-macetnya ya. Pramuka sendiri sebenarnya ganjil genap berlaku di sana, namun tetap padat ya.
Baik, kita akan pantau lagi beberapa waktu ke depan untuk progres yang ada layang LRT Jakarta fase 1B. Mudah-mudahan selesai di 2026. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.